Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan sekarang aku akan ngepost video soal Virgo ya, tentang asmara percintaan. Seperti biasa, general, artinya bisa cocok bisa tidak buat kamu. Kalau memang nggak cocok pembacaannya untuk si Virgo, mungkin aja ini pembacaan untuk orang yang kamu pikirin, oke? Buat kalian yang ingin konsultasi, private reading, mau menanyakan seseorang, atau ingin bertanya soal asmara percintaan, karir, keuangan, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh syarat-syaratnya, dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, so si Virgo. Kayaknya di sini Virgo hubungannya nggak bertumbuh karena kamu masih kayak mengingat-ingat seseorang di masa lalu. Kalaupun orang ini bukan dari orang masa lalu, kayak kamu mencoba mengingat-ingat kenangan-kenangan yang pernah terjadi, dan kamu sangat menyayangkan semua itu ketika kalian berantem, bertengkar. Kayak kamu ngingat-ingat masa-masa indah kamu dengan seseorang ketika kalian bertengkar, berantem. Karena di sini aku ngelihat hubungannya banyakan bertengkar nih. Ada Four of Cups sama Two of Wands. Jadi kayak kamu masih stuck dengan apa ya, dua hal yang kamu rasa nggak mungkin lagi ya. Jadi kayak kamu ngerasa antara yakin dan nggak yakin untuk hubungan kamu ini ke depan, karena kamu ngerasa ini udah kayak antara persimpangan jalan, ngerti nggak? Karena sudah banyak pertengkaran juga, sudah banyak hal-hal yang membuat kalian tuh jadi kayak hubungannya gubrak-gabruk gitu. Ini kayak hubungannya tuh gubrak-gabruk. Udah banyak berantem, udah banyak pertengkaran, kurang mengerti satu sama lain, tapi masih punya feel, masih kayak berharap ada perubahan, atau kamu berharap dia nanti kan dia berubah, nanti kan dia nggak kasar lagi sama aku, nanti kan dia bisa luluh lagi, atau nanti kan dia bisa dengan sendirinya karakternya itu nggak kayak gitu lagi. Nah, aku bilang dari sekarang, banyak klien aku yang ngomong seperti itu. Nyatanya dari pacaran dia berharap pasangannya itu bisa berubah. Yang awalnya dia tahu misalnya pacarnya kasar, tukang pukul, tukang minum-minum, selalu dengan perempuan gak benar, misalnya di klub-klub malam. So, dia berharap kalau nanti dia menikah, pasangannya bisa berubah. Dan ternyata klien aku itu sudah menikah, sudah punya anak, malah suaminya berulah lagi gitu. Nggak pulang satu hari. Terus juga sikapnya setelah punya anak malah cuek, malah nggak peduli. Terus kalau berantem dia nggak pulang. Nah, itu karena itu tadi, awalnya di saat awal pacaran dia berharap karakter seseorang bisa dia rubah. Nah, begitu juga ini Virgo. Kamu ingin dengan keras, menginginkan dengan kuat bahwasanya akan ada perubahan nantinya dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu ini. Kamu berubah, dia bisa lebih menghargai kamu, bisa menyayangi, bisa lebih lembut, nggak kasar, nggak semena-mena sama kamu.
Tapi nyatanya di sini ada Five of Cups. Kamu cuman mendapatkan harapan kosong. Perubahan itu belum ada kamu rasakan. Di sini juga ada Seven of Wands. Bahkan kamu harus membentengi diri supaya kamu bisa dihargain sama orang ini. Kayak selama ini kamu ngerasa nggak dihargain, jadi kamu juga butuh love life first. Jadi cintai diri kamu dulu. Cintai diri kamu dulu, biar kamu dihargain sama orang lain. Jadi kayak kamu merenung sendiri tentang kenangan-kenangan indah. Itu yang membuat kamu makin sedih. Itu yang membuat kamu makin kecewa. Kamu merasa kayaknya kenangannya indah banget. Kenangannya bagus banget sama nih orang. Tapi kayak ada satu sisi, kenapa ya dia kasar? Kenapa ya sifatnya kok nggak seindah momen antara aku sama tuh orang gitu? Kenapa ya nih orang nggak pernah bisa mengerti maunya aku? Kenapa nih orang kayaknya nggak pernah mau memahami pasangan gitu? Ada hal-hal yang membuat kamu jadi kayak, ya seperti aku bilang, ingin dia berubah, tapi nyatanya kita memang nggak bisa merubah karakter orang. Aku udah ngasih contoh banyak klien aku yang begitu. Awalnya dari pacaran dia tahu pacarnya kasar, tukang pukul, tukang minum-minum, tapi dia pertahanin dengan alasan nanti kan dia berubah. Ya, catat tuh. Nanti kan dia berubah. Dan sebenarnya aku ya dari aku sendiri, aku juga belajar dari klien loh. Ya, aku tadinya juga berpikir seperti itu. Aku bisa merubah pola pikir orang dengan mereading misalnya. Tapi di sini kayak aku sebagai reader tarot cuman memberi hal yang baik untuk klien. Tapi kembali ke klien. Dia mau nerima atau tidak, dia menjalankan atau tidak, itu di klien gitu. Jadi aku ngambil kesimpulan kita nggak bisa merubah pikiran orang, kita nggak bisa merubah karakter orang. Tergantung orang itu sendiri mau nggak berubah gitu. So jadi kamu kalau mengharapkan dia bisa suatu saat bisa merubah hidupnya atau pemahamannya soal perasaan orang lain, itu tentang dirinya sendiri. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Mau sejatuh-jatuhnya kamu, kalau dia belum mau berubah, dia akan seperti itu terus. Di sini ada judgment. Jadi kayak kamu mencoba untuk kayak misalnya lagi berantem, kamu coba maafin lagi, kasih kesempatan lagi dan berharap dia ada perubahan. Untuk apa? Intinya kalau kamu nggak bertahan dengan sikapnya dia, kamu cari orang lain. Kalau kamu bertahan dengan dia terus, kamu berarti nerima sifat dia. Jangan ngerasa kok dia begini, kok dia begitu, kok dia nggak ada perubahan, kok dia tetap kasar, apa dia nggak sayang sama aku, apa dia nggak cinta. Bukan kayak begitu, karena itu karakter. Bukan urusan sayang atau tidak sayang, tapi itu adalah sifat dari lahir gitu. Jadi kalau kita nggak senang sama sifat seseorang, mending kita cari yang lain. Nggak usah dipaksain untuk tetap bersama sama tuh orang, percuma. Kamu maksa terus sama dia, padahal kamu nggak suka sama sifatnya. Untuk apa? Yang ada ngedumel terus dan hubungan kalian nggak berkembang. Tuh ada Two of Wands, sorry. Jadi hubungan ini nggak akan bertumbuh. Kalian berdua juga nggak akan bertumbuh, dan kalian berdua juga nggak akan saling memahami karena dua-duanya sebenarnya nggak cocok. Sifat kamu dan sifat dia berbeda, tapi kamu tetap aja mempertahankan. Udah tahu kamu nggak suka sama sifatnya, ngapain dipertahani? Cinta sampai mana sih cinta itu? Yang ada kamu nggak puas dengan rasa sifatnya yang kamu nggak terima.
Ya namanya berhubungan, kamu harus terima. Kalau kamu bisa nerima sifat buruk dia, ya is okay. Tapi kalau kamu masih kayak begini, kamu nggak terima dengan sikap buruknya, ya udah, kamu cari orang lain gitu loh. Ngapain kamu sesali? Kenapa aku harus ketemu dia? Kenapa harus ada momen yang indah? Dan ketika kalian berantem, kamu maafin lagi, berharap ada perubahan, kamu nggak akan bisa merubah siapapun. Gitu. Dan sampai kapanpun sifat orang dari lahir ya akan seperti itu terus, nggak akan ada perubahan gitu. Oke? Segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.